Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan hingga final PPG ini. Mari acara yang sudah kita jadwalkan yaitu belajar bareng, tidak menggurui, tidak saling apa, tetapi saling support, saling kolaborasi, intinya kayak itu ya. Oke, mari acara pagi ini kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Nomor 1, kegiatan berikut yang dapat dilakukan pada kegiatan inti pembelajaran di kelas 1 untuk indikator memerlukan kosakata tentang anggota tubuh serta perawatan melalui teks pendek adalah ABC-nya mohon Bapak Ibu cermati sendiri-sendiri. Betul Pak Parman, Pak Oki, karena di sini ada kegiatan inti, maka ada indikator-indikator yang harus masuk. Betul Pak. B Sebentar Bu, jawabannya sebentar ya. diataskan. Ini kan diskusi bareng. Nah, ini diskusi bareng. Ini kalau versi saya gini, analisa aja. Itu di situ ditanyakan kegiatan inti. Kalau polanya soalnya nanti dirubah seumpama yang ditanyakan kan sebagai kegiatan motivasi, tentu jawabannya kita beda. Atau ditanyakan penutupnya, tentu beda juga. Lah, yang perlu kita pahami kan pola soalnya. Nah, satu kan siswa mengamati video tentang gangguan yang terjadi. Mungkin itu kalau ngamati video bisa di awal. Nyanyi, yang C siswa bernyanyi itu cenderung kayak ke motivasi, berarti kan di pembukaan termasuk kategori motivasi kayak gitu. Itu kalau versi saya, jadi yang cenderung ke kosakata anggota tubuh yang membaca, dengan membaca itu akan menemukan kosakata baru tentang merawat anggota tubuh. Itu kalau berpikir saya seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya analisa memudahkan kita berpikir atau menjawab yang lain, bisa dijawab, ini diskusi sebelum melanjutkan ke nomor 2 gitu. Nomor 2. Ibu Rima, guru kelas 4, melakukan pembelajaran dengan mengajarkan indikator membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup supaya dapat mengukur kemampuan HOTS pada peserta didiknya. Maka rumusan indikator yang sangat tepat untuk dikembangkan menjadi soalnya adalah ya kemarin di pembuatan pembelajaran itu ada HOTS. Yang saya ingat HOTS itu adalah soal yang tingkat tinggi itu. Tapi untuk kepanjangannya saya sering lupa. HOTS itu apa? Mungkin bisa dijelaskan Bapak Ibu HOTS. HOTS itu high order thinking skill. Ya. Yang saya ingat hanya TS-nya, thinking skill-nya. High order. Iya. Berpikir kritis ya. Berpikir kritis. Ya, pilihannya A, membandingkan siklus hidup dua hewan yang sering dijumpai di sekitar tempat tinggalnya. B, menjelaskan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. C, menyimpulkan peristiwa. D, mengurutkan tahapan. Jadi yang termasuk HOTS yang sesuai dengan indikator tersebut yang mana Bapak Ibu? Kalau saya sih C. Baik penjelasannya Bu Susanti Bapak Ibu, itu kalau versi saya begini.
HOTS Bentar ini Arman. itu di Belum. taksonomi belum, itu dibagi menjadi dua, Nanti yaitu lots udah, dan HOTS. udah. Lah, Ya. untuk lots mudahnya itu C1 Paparan dong. sampai Belum, C3. baru aja mulai saya, Bu. Nah, terus untuk yang hot itu C4 sampai C6. C6. Nah, terus untuk memudahkannya, kita harus tahu untuk lots atau C1 sampai C3 itu yang mudah kan, mengingat, memahami, menerapkan. Sedangkan untuk hots-nya itu C4, C5, C6. Lah, kayak yang membandingkan itu kan termasuk ke C3 versi saya ini ya. Yang B menjelaskan ini C2 ya, agak lots, agak mudah. Terus yang menyimpulkan itu masuk C5. Menyimpulkan itu bagian dari mengevaluasi, menyimpulkan itu masuk di situ. Itu versi saya ya. Jadi cenderung isinya ke C kalau saya dengan penjelasan itu tadi. C itu masuk C5 yang mana hotsnya itu C4 sampai C6. Mungkin Bapak Ibu yang lain jangan malu, diskusi ini kan Saya diskusi. setuju Pak Suparman, saya C juga karena menyimpulkan, menganalisis itu termasuk hot dan termasuk dalam C5. Kalau Iya. kalau koreksi lagi nih, kalau menganalisis itu C4 Bu. Kalau itu C5 ya. Beda. Oh iya boleh. Betul, jawabannya adalah C. Karena di situ ada kata-kata menyimpulkan. Menyimpulkan. Ya, untuk menyimpulkan untuk anak sendiri sulit itu kalau tidak dipancing-pancing gurunya. Ya, saya lanjutkan Bu untuk soal nomor 3. Pak Suparman, izinkan Ibu Susanti ikut bergabung. Adminnya enggak cuma satu, yang lain bantu saya. Saya tak fokus belajar juga. Karena jam 11 ditutup. Sudah Bu, sudah masuk apa? Ini besar. Lanjut. Oke, sebentar. Wonoboyo. Yang lain ikut membaca dalam hati sendiri-sendiri. Terima kasih. Oke, nomor 3. Hasil pengamatan kegiatan pembelajaran di suatu kelas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih merasa kesulitan menentukan mana yang nilainya lebih besar 0,75 dengan 8/2. Sumber yang kurang dengan permasalahan tersebut adalah ya. Kita lihat A. Siswa kurang menguasai konsep perbandingan pecahan. B. Siswa belum menguasai operasi pecahan dan desimal. C. Siswa kesulitan mengubah bilangan pecahan dan desimal. D. Siswa kurang menguasai bilangan senilai. Jadi yang tidak termasuk atau kurang tepat untuk pembelajaran desimal dan pecahan yang mana, Bu? Lanjut di nomor 4. Pak Anton, guru kelas 4, akan merancang pembelajaran dengan KD atau kompetensi dasar melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Berdasarkan rumusan KD tersebut, satu teknik penilaiannya berupa apa, Bapak Ibu? KD-nya melisankan puisi. Berarti dengan penilaian apa? A. Performance.
unjuk kerja atau dipraktekkan gitu. Kalau tes bisa tes lisan, tes tertulis yang biasa kita lakukan. Kalau portofolio itu pengumpulan tugas-tugas. Non tes tidak mungkin. Iya. Angket itu hanya mengisi itu ya Bu, sudah ada pilihan. Jadi betul Pak Parman adalah jawabannya performance. Performance, ujuk kerja atau praktek. R. Melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA. Berdasarkan hasil refleksi terkait kesulitan peserta didik dalam menyampaikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Supaya dapat memperbaiki masalah tersebut, rencana tindakan yang perlu dilakukan. Lebih baik salah sekarang daripada salah besok. Ini kan IPA kalau saya melihatnya ya ke eksperimen gitu aja. Itu kalau saya tahu PS mungkin kan ke role play, bermain peran. Kalau IPA ke eksperimen, mungkin kayak gitu. Ya, kita lihat menggunakan media audiovisual tadi ya, mungkin hanya melihat video-video saja. Yang C menerapkan kegiatan kerja kelompok. Tapi ini di sini ada kata-kata menyampaikan laporan hasil pengamatan. Nah, dalam menyampaikan laporan hasil pengamatan itu pastinya ada percobaannya. Biar peserta didik itu tahu percobaan atau eksperimen. Kalau D memang alat peraga ini hanya aktif hanya gurunya saja menggunakan alat peraganya. Ya betul Pak Parman adalah A. Menerapkan kegiatan eksperimen. Tak ulangi gini kalau saya 1, 2 tadi kan betul, 3 tidak bisa komen kan tidak tahu. Yang nomor 4 kalau saya gini lihatnya bukan 100% untuk eksak ya, tetapi memudah mengingatkannya kalau soalnya polanya ke bahasa Indonesia, refleksi terkait pembelajaran bahasa Indonesia, kita carinya yang ke role play. Kalau soalnya ini praktek pembelajaran IPA, kita carinya ke eksperimen. Nomor 7. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksi pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara merefleksi. Kalau merefleksi itu pasti dengan menggunakan apa Bapak Ibu? Atau memberikan tes dan pekerjaan rumah, menggunakan pertanyaan yang terarah, atau C. Guru mewawancarai tiap siswa, atau D. Guru menugaskan siswa menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Gampang kayaknya. Betul kata kuncinya refleksi dan menggunakan pertanyaan yang terarah. Saya lanjutkan nomor 8. Salah satu KD kelas 4 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitan dengan indera penglihatan. Indikator yang yang disusun dengan KD tersebut adalah indikatornya apa kalau KD-nya menerapkan sifat-sifat cahaya. Halo Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Apa jawabannya? Indikatornya dari KD menerapkan sifat-sifat cahaya.
indikatornya juga masih berhubungan dengan sifat cahaya. Berarti. Betul. Dan peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Kalau ya B itu peserta didik menjelaskan pengaruh cahaya, itu bukan sifatnya. Yeah. Saya dari Silakan tadi dijelaskan, Pak. nunggu Berarti C yang benar. C, Bu. antara B dan C. Nah, yang pegang kunci C. kan Bu Sri. Lah, saya ini kenapa analisanya antara B dan C? Lah, B kelihatannya kan bagus dapat menjelaskan pengaruh cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman. Tak baca lagi indikatornya tadi sifat-sifat cahaya. Mungkin yang B ini cenderung mengecoh kita. Jawabannya panjang bagus tetapi di KD itu spesifik ke sifat-sifat cahaya. Jadi kita fokusnya ke apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Bukan jawaban yang bagus-bagus tetapi jawaban sesuai dari apa yang dimaksud soal, yaitu indikator sifat-sifat cahaya begitu. Terima kasih. Dan yang cocok dengan mata pelajaran matematika. Yang cocok yang mana? Inquiry learning, discovery learning, problem based learning, atau project based learning. Ya, betul. Karena di PBL itu adalah cara pemecahannya. Kalau discovery itu berarti kita menemukan. Lanjut. Mungkin dijelaskan, ada yang teman-teman bantu. Apa? Kalau apa Pak Suparman. Pak Suparman yang menjelaskan inquiry itu apa? Kan diskusi. Pak Uki mungkin tahu maksudnya apa gitu. Versinya. Sambil makan enggak apa-apa ya Pak ya, tengku lesu Pak. Pagi Pak, pagi. Itu loh Pak, bisa jimut enggak Pak itu Pak Parman? Pak Yatman itu juga tak jadikan host dari tadi, juga dilihat bantu. Kalau Iya, penjelasan saya itu begini, penjelasan saya versi kalau inquiry itu biasanya itu gandengannya itu hampir mirip dengan discovery, yaitu menemukan kayak Discovery Channel itu, penemuan-penemuan discovery. Jadi cenderung ngajak siswa untuk aktif bereksperimen menemukan sesuatu. Kayaknya kayak ke IPA, tetapi tidak terus IPA terus loh ya, kan semua bisa dipakai kayak metode pembelajaran ini. Kalau yang C kan kemarin baru-baru hot-hotnya, soalnya itu yang keluar itu kayaknya sebagian besar itu PBL, PJBL. Jadi nak fokus saya ini ke C, kenapa? Karena ini cenderung ke base learning, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah gitu ya. Atau istilahnya apa ya, gampangannya memudahkan disajikan masalah, kita bisa berpikir kritis dan bisa menerapkan dalam kehidupan pembelajaran kayak gitu. Nah, PJBL atau D itu kan cenderung ke proyek hasilnya, kayak gawe jangkok atau ngerangkai listrik misalkan kayak gitu, atau kayak portofolio apa gitu. Jadi cenderung ke D itu ke hasil proyek. Jadi kalau saya berpikir saya itu C-nya dengan alasan seperti tadi. Coba saya tambahi Bapak Ibu. Menurut saya antara model inquiry, discovery, problem based, dan project based itu kita melihatnya pada sintaknya, ya, pada sintak-sintaknya yang bisa kita lihat lebih jelas. Jadi kalau di sintak
PBL dan PJBL itu kan cenderung untuk melakukan secara berkelompok, kalau yang inquiry dan discovery itu lebih cenderung ke mandiri. Seperti itu. Terus kalau sudah ketemu garis besarnya seperti itu, berarti langsung kita bisa menganalisa. Berarti yang itu kan sesuai dengan pertanyaannya tadi adalah secara pelajaran matematika ya, pelajaran matematika. Ya, pembelajaran matematika itu kan biasanya kalau pakai model pembelajaran yang sesuai dengan waktu itu kan mengaturnya pada yang memecahkan masalah, yaitu tentang problem based learning. Seperti itu penjelasan menurut saya, mungkin yang lain bisa menambahi atau mungkin hasil yang saya jelaskan kurang tepat. Terima kasih. Lanjut, Bu. Oke. Nomor 12. Loh, Saya lewati. alasannya bisa Kalau- dijelaskan, Bu? Bisa aja, Bu. Kak, Pak Panang kau sudah menjelaskan PBL itu apa? PBL memecahkan. Kalau ini kata kuncinya mengorganisasi sendiri. Oh, gitu ya. Alatnya itu ya. Bertanya dan bereksperimen. Inquiry atau mencari sendiri gitu, Pak. Lanjut. 12. Pak Aswan mengajar tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan setempat dengan model pembelajaran kooperatif. Kita tahu kooperatif. Pak Aswan ingin menilai bagaimana siswa menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat temannya dalam diskusi. Penilaian yang dilakukan Pak Aswan adalah kooperatif. Produk belajar kayaknya ya. Kelihatannya mudah tapi sulit ini. Nggak yakin saya. Kooperatif itu kan sama dengan kelompok kan, kelompok kecil. Kita lihat Belajar apa? produk dari dengan produk hasil ya? belajar. Kalau produk belajar itu berarti Pak Aswan itu menilainya dari hasil, ya, Ya. hasil belajar. Atau B dengan D itu kayaknya. Kalau C prestasi belajar. Karena kan kelompok, Mana? kooperatif itu kan berupa kelompok ya, Bu. Kelompok kecil. Ya, Pelajaran berkelompok. masalah ini tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan Iya. dengan model pembelajaran kooperatif. Berarti penilaiannya yang tepat. Produk belajar bingung.
Pak Suparman. Pak Murna tapi Suparman. itu bingung. Iya, suhu. Saya juga tadi bilang saya enggak yakin. Tapi cuma kalau saya lihat ini kayaknya salah enggak apa-apa, enggak dipukul. Kayaknya ke A. Karena saya melihatnya kalau produk itu di akhir tadi hasilnya. Prestasi juga di endingnya. Hasil belajar juga di akhirnya. Nah, ini kalau saya milih A itu seolah-olah itu kan pada saat proses KBM, proses kegiatan belajar mengajarnya. Itu kayaknya itu A, tapi saya ragu, saya tidak yakin. Yakin saja Pak Parman. Karena benar. Saya yakin Pak. Yakinkan. Karena yang memang kuncinya yang betul ada proses tadi Pak Proses Ugi ya, bilang, kelompok ya. karena itu adalah masalah-masalah tentang lingkungan, berarti yang dinilai itu prosesnya, bukan hasilnya. Iya, betul. Prosesnya. Sepakat. Lanjut. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru ketika menerapkan model pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalau proyek itu ada hasilnya ya. Manakah dari pernyataan berikut yang menurut Anda kurang tepat tentang penerapan model pembelajaran berbasis proyek? Yang kurang tepat yang mana? A. Pembelajaran proyek dilaksanakan pada setiap akhir sebuah topik. B. Karya yang dihasilkan siswa jelas. C. Guru perlu menetapkan topik-topik proyek untuk dipilih oleh siswa sehingga proyek bersiswa bervariasi. D. Guru menetapkan satu topik proyek yang sesuai dengan tema. Jadi yang mana yang pernyataan yang kurang tepat? Saya Bu. Ya, jelas sekali ya, karena di sini di antara B, C, D itu ada kata-kata karya atau menghasilkan suatu proyek. Misalkan di B ini karya yang dihasilkan itu jelas menghasilkan. Hari ini cukup, semoga ikhtiar kita hari ini dicatat amal baik oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dikabulkan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Tiada lain tiada bukan lulus mengaruhi kita demo ke Jakarta, Allah Akbar. kebaikan dan untuk keluarga kita. Dari saya cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.